Pembahasan ini, geng, tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, ya. Tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube juga, karena ini murni sebagai informasi dan semoga bisa menjadi edukasi. Di dalam pembahasan ini, yang ingin disampaikan adalah ketika para ayah yang tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau mengakui anaknya malah berakhir dengan penyesalan. Malah berakhir dengan kerugian yang harus dia tanggung sendiri. Mulai dari ada yang karirnya runtuh, ada juga yang akhirnya menyesal karena tidak mengakui dan ingin bertemu dengan anaknya dan ingin mengakui anaknya tersebut tapi udah nggak bisa lagi. Nah, pokoknya di dalam kasus yang akan kita bahas ini semuanya seputar ayah yang tidak mau bertanggung jawab dan berakhir menyesal. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang bisa dikatakan cukup emosional. Kalian udah baca di judulnya, kalian udah baca di thumbnailnya. Ini tragis banget dan sekaligus ngeselin sih. Pembahasannya itu berhubungan dengan kasus yang sebenarnya sering banget kita dengar, yaitu seorang ayah yang tidak mau mengakui anak kandungnya. Ya, nah ini kenapa gue angkat, kenapa gue bahas? Karena kan lagi rame banget nih kasusnya Erika Karlina, ya kan? Lagi rame banget. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas kasusnya Erika ini. Kenapa? Karena menurut gue apa yang dia lakukan itu adalah dampak dari ya apa yang dia lakukan, ya kan? Ya kenakalan remaja, kehidupan yang bebas gitu. Akhirnya berdampak seperti ini. Tapi ya ketika dia podcast, ketika dia curhat, ya kan, tentang apa yang dia alami, yaitu menjadi hak kalian masing-masing. Kalau kalian memang berempati kepada dia, kalau memang kalian merasa kasihan dengan apa yang dia alami, yaitu hak kalian, teman-teman. Jadi apa ya, nggak ada salahnya kok kita kasihan sama seseorang, walaupun itu akibat dari kesalahannya sendiri, ya kan? Ya tapi kan dia secara manusia nih udah berusaha bertanggung jawab, ya syukur-syukur dia tidak ngegugurin gitu kan, tetap dia dia jaga, dia rawat gitu. Berarti ya dia bertanggung jawab atas konsekuensi yang harus dia terima. Nah, permasalahan terletak di mana nih? Kalau dari kasus itu kita bisa ngelihat permasalahannya justru di si laki-lakinya, di si cowoknya yang dari awal itu songong banget, ya nggak mau tanggung jawab, terus juga ya pokoknya banyak kontroversinya lah. Nah, dari kasus itulah akhirnya gue terpikir untuk mengangkat tema ini, ya, tema para ayah yang menolak anak-anaknya. Ya padahal ya jelas-jelas itu adalah buah hati kandungnya sendiri, ya kan? Memang sekilas terdengar seperti sinetron gitu ya, yang dramanya kelewat over, tapi faktanya ini terjadi di dunia nyata dan viral di mana-mana. Dan kalau kita tarik benang merahnya ke belakang ya, fenomena seperti ini kayaknya bukan sekali dua kali terjadi. Ayah-ayah yang hilang tanggung jawab ya, atau para laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, yang maunya cuma bagian senang-senangnya aja, tapi bagian susahnya malah ngilang. Nah, dan masyarakat ya, sebagian ada yang membela karena katanya itu urusan pribadi, sebagian ada juga yang langsung nge-cancel ya, cancel culture alias memblacklist orang-orang tersebut. Nah, jadi di video ini geng, kita bakal bahas nih kasus-kasus para ayah yang tidak mau mengakui anaknya dan bagaimana dampak psikologisnya kepada sang anak dan bagaimana masyarakat bisa lebih kritis terhadap selebritas yang lupa batas gitu ya. Dan kenapa edukasi tentang tanggung jawab terhadap keluarga itu lebih urgent dari sekedar joget-joget viral di TikTok atau di media sosial. Oke, langsung aja nih kita bahas kasusnya secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, untuk kasus yang pertama kita akan bahas kasusnya DJ Panda dan Erika yang lagi rame banget. Jadi geng, kasus yang pertama ini adalah kasus yang menjerat DJ Panda dengan mantan pacarnya kabarnya ya, yaitu Erika Karlina, seorang aktris asal Indonesia. Nah, awal mulanya itu perkenalan mereka itu dikatakan dari live-nya DJ Panda dan saat itu Erika Karlina datang ke live tersebut ya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut ke DM meski sempat terputus ya dan tidak intens selama beberapa waktu. Nah, pada akhirnya bulan November tahun 2024 mereka berdua kembali menjalin komunikasi
komunikasi dan sepakat untuk bertemu, main biliar bareng di Senayan City. Malam itu mereka juga sampai minum alkohol bareng-bareng dengan teman-temannya Erika, lalu lanjut karaoke dan terus berpindah tempat sambil tetap minum. Dan di saat itu ya, DJ Panda ini mengaku dia sampai mabuk berat dan bermalam di rumahnya Erika. Di saat itulah mereka melakukan hubungan. Ya, di saat itu belum ada status pacaran antara mereka berdua hingga pada suatu hari sebelum DJ Panda ini manggung atau main di Medan gitu ya, acara untuk New Year party gitu. Erika tiba-tiba nelpon. Pertama Erika itu nanya lagi apa, terus dijawab sama DJ Panda, oh enggak lagi apa-apa, kenapa katanya. Akhirnya di situ Erika ngaku kalau dia sudah mengandung anak hasil hubungan dengan DJ Panda. Pada saat itu karena si DJ Pandanya juga shock dan masih ada pekerjaan nih. Ini menurut keterangan dia ya, bukan keterangan gue nih. Dari keterangan dari si DJ Panda sendiri. Dia bilang, oke, kamu di rumah sakit mana? Biar si DJ Panda ini nyusul dan akan datang katanya. Tapi dia mau selesaikan perform dulu ya. Dia nanya nggak apa-apa kan aku mau selesaiin perform dulu besok gitu. Nah disinilah Erika itu menjawab kalau di saat itu DJ Panda ini mengaku langsung menghubungi kedua orang tuanya. Dan DJ Panda serta kedua orang tuanya memutuskan untuk datang menemui Erika Karlina. Nah dia menjelaskan kepada ayahnya si DJ Panda ini kalau Erika udah ngandung. Di situ orang tuanya memutuskan untuk berangkat dan melihat Erika secara langsung. Dan singkat cerita DJ Panda juga orang tuanya itu bertemulah dengan Erika. Di sana ya Erika ini sempat bilang ke orang tuanya DJ Panda kalau dia bisa menerima kondisi DJ Panda di saat itu, apapun kondisinya. Nah kemudian orang tua DJ Panda bilang kalau memang Erika menerima, ya sudah dijalani saja hubungannya. Ibaratnya kayak ya lanjut aja gitu untuk bertanggung jawab. Nah akhirnya mereka ngejalanin dah tuh hubungan mereka, resmilah pacaran. Nah setelah mereka menjalani, ternyata mereka malah banyak berantemnya. Nah, pertama kali mereka berantem itu adalah masalah charger lah. Jadi pada saat itu kabel chargernya di si DJ Panda ini nggak ada. Akhirnya dia pinjem kabel chargernya Erika. Karena itu mereka posisinya lagi keluar kota. Nah, ternyata masalah itu jadi panjang. Pokoknya, apa ya, menurut gue problemnya itu receh sebenarnya dari cerita yang disampaikan gitu. Terus karena mereka berdua ini malah berantem terus, akhirnya pada saat itu DJ Panda ini juga ikut tersulut emosi, tapi nggak lama masalah itu ya bisa terselesaikan, tapi akhirnya baikan lagi dan mereka lanjut jalan lagi. Nah, pertengkaran terjadi lagi. Kembali terjadi itu ketika DJ Panda memutuskan untuk pergi keluar rumah dengan Erika Karlina yang di saat itu memakai celana pendek. Nah ini menurut ceritanya dia nih. DJ Panda bilang sebelumnya dia minta izin dulu nih ke Erika karena semua celana panjangnya itu lagi dicuci katanya. Nah tapi di sini jawaban Erika itu katanya malah jutek banget. Dia bilang, kamu tahu nggak jalan sama siapa? Kok bisa-bisanya pakai celana pendek? Kata Erika nih ke DJ Panda. Dan ini masih menurut pengakuan DJ Panda ya dari klarifikasi dia yang sepanjang jalan tol itu. Oke? Nah di saat itu DJ Panda masih berusaha positive thinking nih. Mungkin karena hormon ibu hamil atau mungkin dia sakit hati atau apa katanya gitu. Nah akhirnya si DJ Panda ini memilih untuk menenangkan diri di luar kamar dengan kondisi kamar tersebut dikunci oleh Erika katanya. Nah pada saat bersamaan DJ Panda ini mendapatkan kabar kalau cincin pernikahan mereka udah jadi. Dan di saat itu DJ Panda mencoba untuk menunjukkan ke Erika, cuma reaksinya ya menurut DJ Panda nih ya nggak seperti yang dia harapkan. Saat itu Erika bilang bahwa sepertinya dia nggak bisa melanjutkan hubungan. Dia juga nyuruh DJ Panda untuk diam aja dan biarin Erika yang bertanggung jawab katanya. Kalau bisa nggak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa, kata Erika menurut pengakuan DJ Panda. Kalian percaya nggak geng dengan pengakuan tersebut? Coba deh tinggalkan komentar di bawah, oke? Dia bikin kata-kata, saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah kamu diam aja, biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Nah setelah itu mereka pun memutuskan untuk berpisah dari kediamannya Erika yang berada di luar kota. Subuh-subuh di saat itu DJ Panda beres-beres untuk pulang dan minta salah satu temannya untuk menjemput dia dan mengantarkan dia pulang. Dan sejak itu mereka udah gak pernah komunikasi lagi. Sampai pada akhirnya nih ya, kasus ini pecah ya, terbongkar ke publik ketika Erika Karlina muncul di podcastnya Deddy Corbuzier. Sampai saat ini, DJ Panda mengaku nggak mendapatkan respon dari Erika, dan pada saat Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, dia bercerita bahwa dia mendapatkan ancaman dari DJ Panda. Nah, di mana DJ Panda ini ternyata nih geng ya, dari semua klarifikasinya dia terbongkar lah tuh. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh DJ Panda yang dia meminta para pendukungnya atau fansnya untuk menyerang IG-nya Erika Karlina ternyata. Nah,
Karena mendapatkan ancaman-ancaman tersebutlah Erika akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya di podcast Deddy Corbuzier agar ya karirnya nggak hancur. Jadi kayak Erika ini sebenarnya pengen diam aja tapi udah nggak tahan, akhirnya dia mencari cara untuk membela diri. Nah setelah podcast itu viral, akhirnya si DJ Panda pun langsung terjun bebas karirnya. Banyak yang meng-cancel jadwal performnya dia dari berbagai klub malam. Dia juga di roasting sana sini oleh teman-temannya Erika, dan akhirnya dari situlah DJ Panda mau nggak mau melakukan klarifikasi yang panjang banget itu. Namun nih geng ya, yang membuat kasus ini jadi rame tuh ya, karena pada awalnya DJ Panda ini justru dianggap malah kayak nantang gitu geng. Salah satunya ketika dia yang terlihat di kontennya Natalie ya, dimana Natalie ini tampil dengan perut yang membesar kayak lagi ngeparodiin gitu. Nah setelah podcast Erika muncul, banyak netizen yang menduga kalau Natalie ini sedang memparodikan Erika yang sedang ngandung. Nah, nggak cuma itu geng, di salah satu live-nya ya, DJ Panda ini juga dengan terang-terangan bilang kalau perlu ada kejadian apa, kita goreng lagi tuh. Makin digoreng tuh makin rame. Mau panen hujatan, mau panen pujian itu belakangan, yang penting jadi duit dulu. Wah, nantang banget. Makin digoreng tuh. Biar makin apa? Makin rame. Nah, karena hujatan yang terus dia dapatkan, ditambah karena DJ Panda juga di-cancel dari berbagai klub, mungkin udah gak tahan lagi dia ya. Makanya DJ Panda ini akhirnya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Akhirnya lembek lah dia di saat itu. Dan setelah itu dia juga datang ke acara podcast milik Denny Sumargo. Dan ketika ditanyakan oleh Densu apakah benar DJ Panda memberikan ancaman kepada Erika, dia pun mengakui semua itu geng. Nah sampai sekarang ya kasusnya masih berjalan, dan kita bisa lihat sendiri ya bagaimana menyesalnya DJ Panda yang di awalnya ya dikabarkan kalau dia itu tidak mau bertanggung jawab, katanya tidak mau mengakui anaknya Erika. Pokoknya versi ceritanya itu banyak, tapi gue nggak bisa menceritakan semua di sini karena nantinya ya bakal panjang banget durasinya. Intinya kayak gitu geng. Dan sekarang ya penyesalan pun akhirnya datang. Nah makanya geng, jangan sesekali kalian mencoba ya untuk tidak mengakui calon anak kalian. Wah itu bahaya banget ya. Bisa-bisa kalian menyesal di belakang karena karir kalian hancur, atau justru mungkin ya kalian akan menyesal karena anak itu akan menjadi seseorang atau sesuatu yang sukses ya, hebat, tapi kalian gak akan kebagian karena kalian gak ikut ngerawat dia walaupun dia adalah darah daging kalian. Nah itu dia geng. Oke, sekarang kita lanjut nih ke kasus yang lain. Karena gue melihat kasus Erika dan DJ Panda ini, gue jadi teringat berbagai kasus lain di Indonesia dan juga di luar negeri tentang ayah-ayah yang tidak mau mengakui anaknya, yang mana pada akhirnya mereka menyesali hal itu. Nah untuk kasus yang kedua, kita akan masuk ke dalam kasus yang cukup menggemparkan di saat itu, yaitu melibatkan salah satu motivator terkenal Indonesia yang ya awalnya tidak mau mengakui anaknya sampai akhirnya karirnya hancur lebur gara-gara kasus ini. Siapa itu? Ya kasusnya seorang motivator yang bernama Mario Teguh ya, yang mana motivator yang satu ini itu menjadi ramai di kala itu ketika menolak anaknya atau menolak mengakui sang anak yang bernama Aryo Kiswinar. Nah sebelumnya gue disclaimer dulu ya, pemberitaan ini bukan berasal dari gue nih geng. Gue menceritakan kembali atas apa yang ada di media. Nah jadi geng, kasus ini melibatkan motivator yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Pak Mario Teguh. Nah beliau ini dikenal dengan banyak pesan-pesan moral yang positif ke masyarakat Indonesia. Tapi ternyata di balik semua pesan-pesan tersebut ada satu sisi gelap di dalam urusan pribadi keluarganya dia. Nah jadi geng, awal mula kasus ini adalah ketika Pak Mario ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Aryani Sunarto pada 13 Maret tahun 1984 hingga 27 September tahun 1993. Nah, ternyata nih geng, di dalam hubungan mereka berdua ini itu punya banyak cerita memilukan. Yang salah satu cerita yang diungkapkan dan paling menonjol adalah cerita kekerasan di dalam rumah tangga alias KDRT yang dialami oleh sang istri yang bernama Aryani Sunarto dan juga anaknya, hasil dari menikah dengan Pak Mario Teguh. Nah, nama anaknya itu adalah Aryo Kiswinar. Nah, menurut cerita dari si ibu ini, Bu Aryani ini, KDRT itu terjadi karena dipicu oleh rasa cemburu yang terlalu besar dari seorang
Pak Mario. Dan Bu Aryani ini kemudian bilang kalau dia dan anaknya udah sering merasakan berbagai macam kekerasan dari sang motivator, dan mulai dari didorong, dilempar sendal, digampar, sampai dipukul dengan tangan, bahkan sampai dipukul dengan ya benda-benda tertentu. Nah, di dalam sebuah kesempatan bincang-bincang ya, Om Deddy Corbuzier itu sempat bertemu dengan Bu Aryani Sunarto. Nah, Om Deddy menanyakan nih, apakah benar Bu Aryani Sunarto ini katanya pernah dilempar setrika panas oleh Pak Mario? Dan di saat itu Bu Aryani Sunarto pun membenarkan cerita tersebut, dan dia bilang memang benar bahwa dia pernah dilempar dengan setrika panas. Tapi untungnya di saat itu nggak kena, cuma rasa panas dari setrika itu tuh kayak lewat gitu ke dia. Ya, kena sedikit, kena anginnya, kena hawanya gitu. Itu setrika hidup loh mas, katanya. Terbang pas di atas saya. Selain dilempar setrika panas, Bu Aryani ini juga sempat hampir ditikam ya dengan pedang katana samurai ketika dia sedang di tempat tidur. Dan menurut Bu Aryani, sang motivator memang hobi mengoleksi benda-benda tajam, sehingga benda-benda seperti itu ya banyak ditemukan di rumah mereka. Nah, terus geng, awal mula kasus ini bisa terbongkar ke publik itu dari anaknya, si Aryo Kiswinar, yang muncul di acara Hitam Putih bareng Om Deddy Corbuzier. Dia sempat menceritakan kalau dia itu anak dari si motivator, yang bahkan sampai bersumpah demi meyakinkan ucapan tersebut. Ini bukan cuma klaim kosong, geng. Aryo Kiswinar ya, itu membawa bukti lengkap seperti akta lahir, surat nikah, semua dokumen resmi. Tapi yang bikin netizen langsung kaget adalah ternyata Pak Mario Teguh selama ini nggak pernah ngakuin Aryo sebagai anaknya. Lah, kok bisa, ya kan? Nah, jadi geng, dalam ceritanya kan Pak Mario ini pernah menikah dengan ibunya dari Mas Aryo Kiswinar ini, ya, Bu Aryani tadi. Nah, tapi pernikahan itu kandas. Yang bikin makin panas, Pak Mario di saat itu udah nikah lagi sama istri yang baru, yaitu Lina Teguh, di Januari 1993. Padahal perceraian resminya baru tercatat Mei 1993. Jadi bisa dikatakan dia udah menikah dengan istri yang lain ya sebelum perceraian dengan Bu Aryani. Jadi ada tumpang tindih yang bikin publik bertanya-tanya, kok bisa belum resmi cerai tapi malah bisa menikah lagi? Dan di sini ya, anaknya si Aryo juga cerita dia cuma ketemu sang ayah 2 kali, yaitu umur 12 tahun dan umur 17 tahun. Yang terakhir itu pun karena dia butuh bantuan dana buat ngelanjutin kuliah. Tapi bukannya dapat dukungan atau dapat dana, respon dari sang ayah yaitu si motivator malah dia minta untuk si Aryo ini jangan cari-cari dia lagi. Jadi nggak dianggap sebagai anak. Akhirnya Aryo itu nggak dikasih uang sama sekali dan nggak dikasih pengakuan sebagai anak. Tapi geng, Aryo nggak tumbang di situ. Ya, dia nggak nyerah. Dia mulai bangkit meski tanpa bantuan si ayah kandungnya. Dia bisa kuliah dan akhirnya lulus tepat waktu, jadi guru dan bahkan punya bisnis sketchbook handmade. Dan sosok yang selalu ada buat dia, ya ibunya, ibu kandungnya. Nah, jadi sang ibu bisa dikatakan bukan motivator di TV, tapi selalu ada buat dia untuk menjadi motivator di dalam hidupnya Aryo. Nah, tapi ini miris banget ya. Bayangin aja geng, seorang motivator seperti Pak Mario yang setiap hari berbicara soal kejujuran, soal keluarga, ternyata punya kisah kelam, punya anak yang tidak diakui. Dan ini bukan cuma soal Aryo, tapi soal bagaimana publik harus lebih kritis terhadap figur publik yang mereka dengarkan. Nah, jadi bisa dikatakan ini tidak sesuai dengan realitanya. Dan awalnya ya, Kiswinar ini mau simpan rapat-rapat fakta bahwa dia adalah anak dari sang motivator. Mungkin karena rasa hormat atau usaha untuk menjaga citra dari sang ayah, ya kan? Karena kan ayahnya di saat itu udah terkenal banget. Nah, tapi semua itu berubah saat Mario Teguh secara terbuka bicara ke publik bahwa dia itu hanya punya 2 anak yang bernama Audrey Teguh dan Marco Teguh. Nah, seketika di saat itu Aryo nggak terima lah. Nama dia seolah nggak pernah ada dan seolah dia cuma figuran di dalam keluarga yang nyasar ke panggung kehidupan lah gitu. Dari situlah geng, Aryo nggak tahan lagi. Dia akhirnya buka suara di acara Hitam Putih bersama dengan Deddy Corbuzier. Itu terjadi pada 7 September tahun 2016. Nah, di situ dia nggak datang dengan cerita kosong. Dia bawa bukti, semuanya jelas. Akta kelahiran yang secara hukum menyebutkan kalau ada Mario Teguh sebagai ayah kandungnya, bahkan foto-foto masa kecilnya bareng sang motivator, dan semuanya ditunjukkan dengan nada yang tenang, tapi penuh luka yang dalam lah gitu. Jadi benar-benar deep banget. Tapi ya, di saat itu apa ya, orang-orang semua kaget karena di masa itu nama dari Pak Mario Teguh tuh lagi hype-hypenya, lagi tinggi-tingginya di atas awan ya. Semua orang mendengarkan motivasinya. Nah, tapi ketika Aryo Kiswinar muncul ke publik, disitulah semuanya menganga. Gimana tuh sikap dari Pak Mario Teguh?
Nah, dia bukan hanya menyangkal, tapi malah dia menuding lebih jauh. Yang mana ketika dijumpai oleh pihak Kompas TV di saat itu, Pak Mario bilang bahwa Aryo adalah anak dari hubungan gelap antara mantan istrinya, yaitu Bu Aryani, dengan pria lain. Dengan kata lain, Pak Mario Teguh bilang kalau mantan istrinya itu selingkuh katanya. Nah, namun di saat itu, tidak ada hal yang bisa membuktikan kalau Bu Aryani ini selingkuh. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Aryo Kiswinar anaknya beliau atau bukan, ya dengan tes DNA sebenarnya. Tapi secara kasat mata, orang-orang dari seluruh Indonesia ini bisa melihat wajah dari Aryo Kiswinar itu mirip banget dengan si motivator, yaitu Pak Mario Teguh. Makanya orang-orang tuh jadi nggak percaya sama Pak Mario Teguh. Nah, mulai dari sini orang-orang mempertanyakan gimana bisa motivator yang biasanya berbicara tentang tanggung jawab, cinta, dan integritas, tapi di dalam acara ini malah dia yang nunjuk-nunjuk ke kamera dengan nada tinggi dan mengatakan kalau dia menantang Aryo untuk tes DNA karena dia tidak percaya kalau Aryo itu anak kandungnya. Dia melakukan tantangan terbuka tersebut di stasiun TV dan Pak Mario sendiri berdiri dengan jas biru dongker, wajah yang tegang dan nada suara yang beda banget dari citra bijaknya dia yang biasanya tenang ya, yang biasa kita lihat, tapi ini beda banget. Kamera direkam, publik pun menyimak dan netizen bingung harus percaya kepada siapa di saat itu. Dan tantangan tes DNA aja ternyata ceritanya makin panas. Karena pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, Aryo Kiswinar bareng ibunya, Aryani Sunarto, resmi melaporkan Mario Teguh ke Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan karena Mario Teguh nggak cuma menolak mengakui Aryo sebagai anak, tapi juga menuduh Aryani berselingkuh dengan pria lain. Di saat itu nyebutnya apa, Mr. X gitu ya. Pokoknya tuduhan itu dianggap mencemarkan nama baik dan akhirnya mereka melaporkan Mario Teguh dengan pasal 3110 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Nah, mereka juga membawa bukti yang dibutuhkan, yang diketahui bahwa tim kuasa hukum mereka yaitu Ferry Amahorsea datang pagi-pagi ke Polda Metro Jaya lalu balik lagi sore harinya buat jelasin kronologi lengkapnya. Mereka bawa rekaman pernyataan Mario Teguh di Kompas TV, disimpan di dalam USB flash disk dan ya semua bukti-bukti yang lain dibawa semua. Dan gak cuma itu, mereka juga ceritain dari awal hubungan Mario dan Bu Aryani sampai kelahiran Aryo di RS Asih, Jakarta Selatan. Dan akhirnya setelah laporan diterima, penyidik langsung membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Nah, di saat itu tim kuasa hukumnya yang bernama Ferry tadi itu bilang kalau Mario Teguh terus menghindar, biarkan penyidik yang urus. Dan Aryo sendiri cuma bilang singkat, tunggu proses ajalah katanya. Percayakan kepada penyidik. Nah, beberapa waktu kemudian Mario Teguh akhirnya mengakui bahwa Aryo Kiswinar merupakan anak kandungnya setelah semuanya gaduh. Ya, semuanya udah mulai gonjang-ganjing ya, barulah diakui. Nah, Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yaitu AKBP Budi Hermanto di saat itu bilang ya, dia menjelaskan kalau Mario Teguh sudah mengatakan bahwa benar Aryo Kiswinar adalah putra dari hasil perkawinannya dengan Bu Aryani. Dia juga menambahkan pada Jumat tanggal 25 November tahun 2016 bahwa hasil dari tes DNA menyatakan bahwa Aryo Kiswinar Teguh adalah anak biologis dari Sis Mariono Teguh atau Mario Teguh dan juga Aryani Sunarto. Udah tuh, selesai semua. Tantangan tes DNA dijawab, ya kan? Bukti-bukti diterahkan. Akhirnya dalam sekejap, karir dari Mario Teguh itu langsung runtuh, geng. Nah, di saat itu, Polda Metro Jaya juga menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Mario Teguh. Nah, kasus tersebut di SP3-kan atau diberhentikan oleh penyidik pada Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2017. Dan di saat itu, ya, yang menangani yaitu Kombes Argo, beliau menjelaskan bahwa penyelidikan dihentikan lantaran penyelidik tidak menemukan bukti yang cukup untuk menjerat Mario Teguh di dalam kasus ini. Mulai dari sini, karir Mario Teguh benar-benar hancur. Benar-benar nggak ada lagi yang pakai dia untuk menjadi motivator. Nah, ini adalah salah satu contoh nih, geng. Kasus di mana seorang ayah yang tidak mau mengakui anaknya dan berdampak pada karirnya, berdampak pada penyesalan di akhirnya. Oke, sekarang kita akan bahas kasus selanjutnya. Ketika seorang ayah yang tidak mau mengakui anaknya tapi berakhir dengan menyesal. Nah, kasus kali ini dialami oleh El Barak, ya. El Barak, anak dari seorang selebritas di Indonesia yang mana ayah kandungnya yang awalnya tidak mau mengakui dia sekarang menyesal dan ingin bertemu dengan dia lagi, ya, tapi tidak semudah itu karena El Barak sudah memiliki seorang ayah sambung yang benar-benar menjaga dan merawat dia sepenuh hati. Sekarang kita bahas.
Ini menurut gua adalah sebuah kisah cinta yang awalnya kayak dongeng kerajaan, tapi ujungnya malah jadi pelajaran hidup yang cukup pahit dan juga baik gitu ya. Nah, ini bukan sekedar cerita dari seorang selebriti ya, yaitu Jessica Iskandar alias Jedar. Nah, dia sempat berpacaran dengan seorang pria berdarah biru dari Jerman yang bernama Ludwig Franz Willibald. Ini koreksi gua kalau salah dalam pengucapan namanya ya. Jadi Jedar di saat itu dengan Ludwig itu dikabarkan sudah pernah menikah katanya pada 11 Desember tahun 2013, namun terjadi pembatalan pernikahan pada 13 Oktober 2014. Dan yang membatalkan pernikahan mereka itu adalah pihak keluarga dari si laki-laki, yaitu Ludwig. Dan diduga pernikahan ini batal karena Ludwig ini dilarang menikah dengan perempuan biasa karena dia berdarah biru dari kerajaan. Dan dia dikatakan merupakan seorang pangeran yang bakal mewarisi tahta kerajaan Jerman. Namun geng, dari pernikahan Jedar dengan Ludwig ini, Jessica Iskandar alias Jedar itu melahirkan anak laki-laki yang bernama Elbarak Alexander pada 21 Juli tahun 2014. Nah, seperti yang kita pahami ya, kalau memang si laki-lakinya dari keluarga kerajaan, terus tiba-tiba dia punya anak laki-laki atau keturunan laki-laki, nah itu sangat berharga. Karena kenapa? Nanti tahtanya turun ke anak laki-laki tersebut. Nah, kebetulan banget Jedar di saat itu melahirkan anak laki-laki dari hasil pernikahannya dengan si bangsawan ini. Tetapi geng, pada 14 April tahun 2015, pengadilan menolak gugatan pembatalan pernikahan dari Jedar dan Ludwig, sehingga pernikahan dia dengan Ludwig itu dianggap tetap sah dan menetapkan Ludwig sebagai ayah biologis dari Elbarak Alexander. Dan dari situlah pernikahan Jedar dan Ludwig akhirnya diurus untuk perceraian, resmi bercerai. Kalau yang awalnya itu kan dibatalkan tuh nikahnya, dianggap nggak sah. Nah, tapi pengadilan tetap menganggap itu sah. Satu-satunya jalan untuk mereka berpisah adalah dengan bercerai. Nah, diuruslah perceraiannya di saat Elbarak sudah lahir. Nah, jadi singkatnya, kronologinya itu gini geng. Pada 17 Desember tahun 2013, kakak dari Jessica yang bernama Henry itu datang ke kantor Dukcapil DKI Jakarta untuk mengurus pencatatan pernikahan. Dia membawa dokumen lengkap termasuk surat pengantar nikah dari Kelurahan Ciganjur, data pribadi kedua mempelai, serta surat pemberkatan nikah dari Gereja Yesus Sejati yang sebelumnya tertulis akan dilakukan pada 11 Desember 2013. Nah, selanjutnya pada 19 Desember 2013, Dukcapil itu menyatakan bahwa pencatatan pernikahan Jessica dan Ludwig ini sudah dipenuhi dan menetapkan tanggal pencatatan pernikahannya pada 8 Januari tahun 2014. Diketahui nih geng ya, Jessica Iskandar itu tidak menjalani kehidupan pernikahan yang indah atau bahagialah dengan si laki-laki bangsawan ini, meski mereka sudah menikah secara sah. Dan diakui oleh Jessica bahwa dia mendapatkan perlakuan buruk bahkan sejak hamil hingga anaknya Elbarak lahir. Nah, dia bahkan mengaku sempat hampir mengakhiri hidup ketika mengandung El karena merasa kecewa dengan apa yang dia alami. Dia mengaku bahwa selalu menangis selama 9 bulan mengandung El. Dan di saat itu Jessica juga sudah meminta Ludwig agar segera meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan yang resmi, dan resmi menikah, Ludwig langsung meminta Jedar untuk ke Amerika. Dia minta Jessica untuk pindah ke Amerika duluan, nanti dia bakalan nyusul katanya. Dan dia selalu janjiin itu ke Jessica. Bahkan di saat itu, Ludwig ini ternyata sempat meminta agar pernikahannya dengan Jessica jangan dibesar-besarkan atau jangan diumumkan ke media. Jadi pengen sembunyi-sembunyi gitu loh geng. Tidak masalah dengan permintaan itu, Jessica pun akhirnya ya resmi menikah dengan si laki-laki ini. Hingga akhirnya Jessica terbang ke Amerika dan melahirkan Elbarak di sana. Namun ternyata si Ludwig ini nggak pernah datang menemui Jessica ke Amerika. Nah, dia benar-benar menipu Jessica di saat itu. Dan Jessica mengungkap alasan mantan suaminya itu. Nah, dia bilang kalau alasan Ludwig itu selalu mengatakan masih belum bisa, masih belum ada waktu dan lain-lain. Nah, tapi di saat itu dia masih sering bilang dia bakal datang, dan dia juga masih nanyain kondisinya Jessica. Nah, sampai pada akhirnya tanggal 13 Oktober tahun 2014, Ludwig ini mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Jessica, ke Gereja Yesus Sejati juga, dan ke Dukcapil. Dan itu semua dia lakukan secara sepihak. Dia mengklaim dia nggak pernah hadir di dalam pemberkatan maupun penandatanganan akta nikah katanya. Akhirnya dipenuhilah tuh permintaan dia, dan sidang perdananya dijadwalkan pada tanggal 12 November 2014, yang akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menyatakan tidak pernah ada pernikahan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald ini. Dan putusan hakim tersebut tentu berdampak secara langsung kepada status anaknya Jessica, yaitu Elbarak Alexander atau yang biasa disapa Baby El.
Nah, selama ini status orang tua dari El Barak di dalam sistem hukum Indonesia itu masih menggantung, geng, karena status pernikahan orang tuanya yang dianggap belum jelas. Yang akhirnya Jessica Iskandar menjadi ibu tunggal dari El Barak Alexander. Nah, singkat cerita ya, setelah berjuang sendiri membesarkan El Barak, nah Jessica menemukan pasangan yang baru, yaitu seorang model dan juga presenter. Kelahiran Bali 29 Juli 1992 yang bernama Vincent. Yang mana Vincent ini merupakan campuran Indonesia Belanda. Nah, Vincent ini ya karirnya mulai bersinar ketika dia menjadi presenter acara My Trip My Adventure pada tahun 2019. Nah, namun bukan cuma karirnya yang menarik perhatian, geng. Kehidupan pribadinya juga nggak kalah menarik, terutama setelah menikah dengan Jessica Iskandar pada 22 Oktober 2021. Dan di salah satu podcast, Vincent ini sempat bilang kalau ayah kandung dari El Barak alias si Ludwig tuh, yang katanya berdarah biru, yang katanya pangeran gitu, ternyata sudah mulai mencari El Barak dan ingin bertemu dengan sang anak. Ya pokoknya di dalam cerita itu semacam si pangeran ini kayak nyesel gitu, geng, udah mencampakkan sekaligus tidak menganggap anak kandungnya sendiri. Nah, di dalam cerita tersebut ayah sambung dari El Barak yaitu Vincent itu tidak membiarkan dengan begitu aja El Barak bisa ditemui oleh si Ludwig itu. Ya, banyak hal yang harus dilewati oleh Ludwig ini setelah ya dia selama ini tidak bertanggung jawab, tidak menganggap El Barak dan lain-lain. Dan kalau kalian lihat ya, geng, sosok El Barak ini, dia tumbuh menjadi anak yang ya keren banget. Wajahnya ganteng, udah gitu pinter lagi. Dia kalau ngomong tuh wah, dewasa banget. Kalian boleh cek beberapa videonya dia ketika ya berbicara di media. Ini anak pinter banget. Ya gimana gak nyesel ayah kandungnya, ya kan? Nah, itu dia, geng, kasus yang lain tentang seorang ayah yang tidak menganggap anaknya dan akhirnya menyesal. Kalau dari tadi kita udah membahas kasus dari dalam negeri nih. Sekarang kita bakal membahas kasus lain ini yang berasal dari luar negeri. Yang mana seorang ayah ya bisa dikatakan menyesal setelah tidak menganggap anaknya. Dan kali ini gak main-main, anaknya menjadi sosok yang fenomenal, legenda ya, legenda hidup di muka bumi ini, yaitu Eminem, yang tidak pernah diakui oleh sang ayah. Kita bahas. Jadi, geng, kasus dari luar negeri ini yaitu seorang rapper paling terkenal yang bernama Eminem. Bahkan di salah satu videonya dia memberi judul kalau dia adalah rap god. Ya, rapper tuh apa? Tuhannya rapper gitu. Nah, jadi, geng, sebenarnya banyak lagu-lagu diss yang ditunjukkan untuk keluarganya sendiri, terutama untuk ayahnya, ayah kandungnya. Yang mana beberapa lagunya antara lain berjudul Cleaning Out My Closet. Terus ada My Name Is, yang mana lagu-lagu ini memang ditujukan untuk menyindir ayah kandungnya. Jadi, geng, diketahui ya kalau ayah kandung dari rapper yang punya nama asli Marshall Mathers III ini itu buka suara ya soal hubungannya dia dengan sang ayah, yang mana ayahnya ini bernama Marshall Bruce Mathers Jr. Nah, Eminem ini kan dikenal dengan nama hip hop lain atau nama julukan lain yaitu Slim Shady, dan dia ini sering sekali nyeritain masa kecilnya yang ribet lewat lirik-lirik lagunya, termasuk gimana dia bisa ngejalanin peran sebagai seorang ayah untuk anak kandungnya yang bernama Hailey Jade dan dua anak adopsinya lain yang bernama Alaina dan juga Steffi. Nah, Eminem ini lahir pada 17 Oktober tahun 1972 dari pasangan yang bernama Debbie Nelson dan juga Bruce Mathers Jr. ayahnya. Dan di saat itu ya ibunya Debbie baru berusia 17 tahun dan ayahnya Bruce itu berusia 24 tahun. Dan diketahui, geng, ibunya itu hampir meninggal setelah melakukan 73 jam proses kelahiran Eminem. Nah, hubungan ayahnya dan ibunya ternyata tidak berjalan lama karena ayahnya yang bernama Bruce itu memilih untuk meninggalkan keluarga mereka ketika Eminem masih bayi, dan dia memilih untuk cabut pindah ke California, nggak mau tanggung jawab gitu. Dan sejak saat itu Eminem tumbuh tanpa figur ayah, dan surat-surat yang dia kirim sebagai anak kecil di saat itu selalu dikembalikan dengan cap return to sender, alias dia tuh ngirim surat ke ayahnya tapi nggak pernah nyampe ke ayahnya, kayak dikembalikan lagi sama tukang posnya. Ibunya yang bernama Debbie sendiri itu menggambarkan Bruce itu sebagai sosok yang kasar, nggak bertanggung jawab, ayah yang jahat, dan dia menulis semua itu di dalam sebuah memoirnya dia atau kayak diary-nya dia yang judulnya My Son Marshall dan juga My Son Eminem. Dia menulis bahwa mantan suaminya Bruce ini tidak pernah berusaha menjalin hubungan dengan anaknya
si Eminem. Bahkan Eminem juga bilang ke media yang di saat itu dia lagi diwawancara sama media Rolling Stone ya pada tahun 2004 kalau dia dibesarkan sebagian besar oleh anggota keluarga dari pihak ayahnya termasuk bibi buyut dan paman buyutnya. Tapi sering sekali ya dia nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya langsung. Dan bahkan ya ketika ayahnya ini nelpon ke bibinya atau pamannya gitu ya, ayahnya itu nggak mau ngomong sama Eminem sama sekali padahal itu anak kandungnya. Nah pada akhirnya singkat cerita nih geng, di umur Eminem 14 tahun dia memulai debutnya sebagai seorang rapper. Dia mulai karir rapnya dia dengan teman SMA-nya yang bernama Mike Rabi dan mereka ya membuat nama seperti Manix dan MNM yang kemudian berevolusi menjadi Eminem. Ya, kurang lebih dari situ tuh namanya. Karena kan nama dia kan Marshall Mathers, MNM. Diplesetin jadi Eminem. Nah, akhirnya Eminem diam-diam masuk ke lingkungan Osborne High School bersama dengan teman sesama rapper lainnya yang bernama Proof untuk ajang kompetisi rap freestyle ya, yang mana di saat itu ya mereka lakukan di saat jam istirahat makan siang. Jadi Eminem ini udah latihan freestyle rap battle di situ. Mulai dari situlah karir dia itu terus meroket dan dia ikut banyak kontes-kontes atau kompetisi-kompetisi rap kelas bawah yang underground yang banyak diikuti oleh rapper-rapper kulit hitam pada saat itu. Nah dia juga sering mengikuti kompetisi hip hop shop di West 7 Mile dan dia dikagumi karena di saat itu nggak banyak orang kulit putih yang bisa menjadi rapper sehebat dia. Pada akhirnya nih geng, ya, karir Eminem ini terus menanjak hingga puncaknya dia memperkenalkan karakter alter egonya yang dia beri nama Slim Shady. Dan karakter ini dia perkenalkan pada tahun 1997 dan mulai dari situ nama Eminem semakin naik. Setelah dia diusir dari rumahnya, Eminem langsung cabut pergi ke Los Angeles untuk berkompetisi di Olimpiade Rap tahun 1997 dan dia berada di peringkat kedua di saat itu. Dan karyawan salah satu record label yaitu Interscope Records yang hadir di acara itu melihat si Eminem ini dia tertarik dan dia mengirimkan sebuah salinan dari Slim Shady EP ke CEO perusahaannya Jimmy Iovine. Yang mulai dari sinilah karirnya dia tuh terus meroket hingga akhirnya dia banyak mengeluarkan diss track atau lagu-lagu yang ngatain orang yang ditujukan kepada kedua orang tuanya. Nah tapi pada akhirnya dia itu baikan sama ibunya. Di saat dia udah kaya banget, dia tuh kayak kangen sama ibunya, dia balik lagi sama ibunya. Sedangkan ke ayahnya dia nggak sama sekali. Dan ayahnya itu berusaha menghubungi Eminem dengan mengirim surat di tahun 2001 di mana di surat tersebut ayahnya mengklaim bukan dia yang menjauh dari Eminem, tapi ibunya Eminem yang sengaja menjauhkan Eminem dari sang ayah. Masa sih? Kalau emang kayak gitu ceritanya kan sebagai laki-laki bisa lah maksa untuk datang ke rumahnya ibunya Eminem ya kan? Ibunya langsung diajak ngobrol atau langsung terobos saja buat ketemu anaknya, tapi kan nggak sama sekali. Dan Eminem udah mengirimkan surat berkali-kali ke ayahnya tapi balik lagi. Ya itu bukan salah ibunya. Dan bahkan ya geng, di dalam surat yang dikirimkan oleh ayahnya, dia juga bilang kalau dia sangat ingin bertemu dengan Eminem dan mencintai dia dengan sepenuh hati seperti layaknya cinta seorang ayah kepada anak. Ya udah telat, orangnya udah terlanjur kaya, udah gak butuh kasih sayang orang tua ya kan. Dan di saat itu gantian tuh Eminem mengabaikan ayahnya mentah-mentah. Hingga akhir hayatnya sang ayah itu gak pernah bisa ketemu Eminem. Dan Eminem gak pernah memaafkan ayahnya sampai ayahnya itu meninggal di tanggal 26 Juni tahun 2019. Itu gak pernah dia temui ayahnya sampai jasadnya pun gak dia lihat. Dan dari sini kita bisa lihat ya geng, kalau Eminem tidak pernah memaafkan ayahnya bahkan sampai tutup usia, yang mana ini adalah sebuah penyesalan terbesar dari seorang ayah ketika dia mengabaikan anaknya sedari kecil. Ya, dia berharap ketika dewasa anaknya udah sukses kaya, dia pengen deket, ya nggak bisa lagi. Penyesalan ya, hanya tersisa penyesalan. Oke geng, itu dia pembahasan kita hari ini tentang beberapa sosok para ayah yang meninggalkan anaknya ya. Sampai akhirnya mereka menyesali itu semua. Dan untuk kasus yang baru-baru nih, DJ Panda dan Erika Kalina, ya kita sebagai netizen yang menyaksikan hanya bisa mengingatkan aja ya geng ya. Hati-hati, kalau tidak bertanggung jawab terhadap buah hatimu sendiri, nanti takutnya ya menyesal di kemudian hari. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.